Halo sahabat Wikipedia Channel, daftar selanjutnya adalah cukai rokok di Indonesia. Adalah jenis pajak yang berfungsi untuk mengendalikan harga eceran rokok yang dilakukan pemerintah untuk terhadap rokok yang hasil tembakau lainnya, seperti sigaret cerutu dan sigaret daun. Ketentuan ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dengan beberapa perubahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perpajakan tembakau dengan cukai rokok dibedakan dengan baik. Lanjut ke sejarah dan legenda cukai rokok Indonesia. Dalam tradisi lisan Indonesia, pengenaan pajak dan cukai pada rokok pertama kali dikaitkan dengan legenda Rara Mendut. Rara Mendut menolak lamaran Tumenggang Wiraguna setelah menjadi penghargaan atas keberhasilan Mataram dalam menumpas pemberontakan Pati pada tahun 1627. Marah dengan penolakannya, Tumenggung Wiraguna memungut 3 rel sehari. Sebagai retribusi permintaan ini dipenuhi oleh Rara Mendut dengan menjual rokok. Rokoknya laris manis karena kecantikan Rara Mendut dikagumi oleh laki-laki di kerajaan, dan menurut gosip dia menempelkan lintingan rokok itu dengan air liurnya sendiri. Lanjut ke pembentukan kebiasaan kepabeanan dan cukai. Secara resmi dan dalam sejarah tertulis, bea dan cukai telah ditetapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda berdasarkan Undang-Undang Hindia Belanda Tafsahozens Ordonantin 1932 nomor 517, yang kemudian ditindaklanjuti sebagai berdirinya De Dies der Innover in it Correction and Excision. Organisasi ini berlanjut pada masa pendudukan Jepang, tetapi hanya memungut cukai dan direstrukturisasi pada masa pemerintahan Indonesia. Rokok dan tembakau tetap menjadi target cukai hari ini. Tujuan pengenaan cukai bahaya konsumsi rokok bagi kesehatan telah dibuktikan oleh banyak penelitian di dunia. Pengendalian konsumsi tembakau telah menjadi pendekatan holistik yang membutuhkan kontribusi berbagai pihak. Salah satu mekanisme pengendalian rokok yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong harga jual rokok melalui cukai. Pengenaan cukai untuk kenaikan harga rokok dengan harga yang sangat rendah telah berhasil menurunkan konsumsi rokok dan menurunkan prevalensi penyakit terkait rokok di berbagai negara seperti Korea Selatan, Prancis, dan Filipina. Perlindungan remaja dan remaja dari sekian banyak konsumsi rokok. Pengaruh paling kritis terhadap rendahnya harga rokok adalah remaja dan remaja dengan uang receh di tangan mereka bisa mendapatkan rokok dengan mudah, yaitu hanya Rp1000 sekitar $0,07. Paling banyak hal inilah yang menjadi alasan mengapa cukai rokok perlu dinaikkan, sehingga menjadi tidak terjangkau bagi mereka. Saat ini di Indonesia menempati urutan teratas negara dengan proporsi rokok dini terbesar di Asia Pasifik berdasarkan data yang dirilis oleh Global Youth Tobacco Survey tahun 2014. 1 dari 5 anak usia 13-15 tahun di Indonesia telah merokok. Jika kondisi ini berkembang secara konsisten, Indonesia akan menanggung beban biaya kesehatan yang tinggi ketika mereka tumbuh dewasa dan mulai menderita penyakit degeneratif lebih dini akibat kebiasaan merokok di usia dini. Melawan rokok dengan harga murah, prevalensi merokok di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia untuk perokok pria dewasa, perokok remaja, dan perokok remaja. Salah satu penyebab utamanya adalah harga rokok di Indonesia yang sangat rendah. Rata-rata harga rokok di Indonesia yang sangat rendah dibandingkan dengan harga di negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan India. Menjadi faktor utama mengapa angka tersebut masih tinggi. Hal ini diperparah dengan kebiasaan para pedagang kaki lima yang menjual sebatang rokok, sehingga memudahkan masyarakat miskin atau anak-anak untuk membelinya dengan harga yang sangat murah. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan agar harga rokok melambung tinggi. Perkembangan cukai rokok dari tahun ke tahun, penerimaan negara dari cukai rokok terus meningkat. Pada 2007 misalnya tercatat 43,53 triliun rupiah.
pada tahun 2014 meningkat menjadi 112,54 triliun rupiah. Pada tahun 2016, negara menerima 137,94 triliun rupiah. Indonesia pada awalnya mengadopsi sistem cukai ad valorem atau persentase dari nilai jual. Tetapi sejak tahun 2009 telah diubah menjadi tarif khusus berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Besarnya tarif cukai ditentukan berdasarkan jenis rokok dan ukuran pabrik rokok. Meskipun nilainya meningkat setiap tahun, kenaikan tarif cukai rokok dibatasi hingga batas 57% berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Penetapan ini sangat mempertimbangkan hal-hal seperti pengendalian konsumsi, pencegahan cukai palsu atau ilegal, dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan petani serta penerimaan negara. Lanjut, per tahun 2018, tarif cukai rokok rata-rata naik 10,4% dari tahun sebelumnya. Penyederhanaan kategorisasi cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017. Pemerintah berkeinginan untuk menyederhanakan pengenaan cukai berdasarkan roadmap yang telah ditetapkan. Jumlah lapisan cukai rokok akan dikurangi secara bertahap dari 12 lapisan pada tahun 2017 menjadi 10 lapisan pada tahun 2018, 8 lapisan pada tahun 2019, 6 lapisan pada tahun 2020, dan 5 lapisan pada tahun 2021. Kebijakan ini merupakan bagian strategi pemerintah dalam mengurangi konsumsi rokok bagi remaja dan anak-anak. Terima kasih sahabat Wikipedia Channel yang sudah menyaksikan. Jika menurut sahabat Wikipedia Channel suka dengan ulasan dan artikel dan rangkuman Wikipedia Cukai Rokok Indonesia, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan follow. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.